Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas satu perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan digital dan telekomunikasi kepada banyak masyarakat, yakni Justita Telekomindo Tbk dengan kode emiten JAST atau kita panggil aja JAS. Alasan saya merasa membahas perusahaan yang satu ini itu karena mereka akan melakukan right issue ya, bukan dividen, tapi right issue. Ini bukan pembagian dividen, tapi untuk penggalangan dalam menggalang dana melalui penerbitan saham baru, yakni right issue. Dengan rasionya 1/2, ini cukup besar dengan harga penawarannya, harga penebusannya di Rp150 per lembar saham. Di mana comeback-nya sih tanggal 13 Mei tahun 2022. Ini cukup dekat dan juga baru saya lihat di mana masih ada tersisa 2 hari. Tapi pas video ini diupload masih ada sisa sekitar 1 hari ya. Jadi apakah right isunya menarik? Kita lihat dulu fundamental daripada perusahaan ini terlebih dahulu. Baru kita memutuskan apakah akan ikut right isunya atau tidak. Kalau saya sih biasanya lihat dulu fundamentalnya ya. Kalau fundamentalnya menarik seperti BJBR itu saya ikut hasil korporasi right isunya. Kita lihat dulu sejarah daripada JAS ini, di mana mereka didirikan pada tahun 96 dengan fokus utama telekomunikasi bisnis. Pada akhir tahun 90-an, bisnis utama adalah memberikan layanan nilai tambah berbasis proyek kepada klien perusahaan besar, mengkhususkan diri pada solusi voice berbasis IP. Kembali pada tahun 2000-an, VoIP merupakan tren baru dan merupakan peluang bisnis yang bagus di Indonesia karena tarif yang lebih rendah untuk palingan telepon dibandingkan dengan telepon tradisional. Dan itulah sekilas tentang sejarah daripada JAS ini ya. Untuk bidang bisnisnya sih cukup banyak. Kita bisa lihat di sini ada JAS Cloud, ada JASMIT juga di sini ya. Lalu JAS Grid, Sakti dan 112. Ya, kebanyakan sih untuk perusahaan-perusahaan besar sih seperti untuk kebutuhan telekomunikasi, telepon dan juga mungkin untuk meeting seperti Zoom gitu ya. Dan juga produk-produk lainnya. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah produk 112-nya ini. Ini merupakan nomor darurat yang lumayan penting. Sebagai bagian dari dukungan terhadap kota pintar di Indonesia, Jasmita mendukung dalam pengoperasian hotline darurat nasional 112, bekerja sama dengan banyak provinsi untuk memberikan solusi penuh. Tentu saja bukan hanya JAS yang bekerja sama dengan pemerintahnya, pastinya dari kartu-kartu lain seperti Telkomsel, Simpati Kartu As, dan juga Indosat, Excel, Tri, dan juga kartu-kartu lainnya pastinya bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan bebas pulsa ini. Yang untuk tombol panik, membuat laporan insiden, pelacakan, sumber dan pengetahuan dasar, pertolongan pertama juga ada ya teman-teman ya. Sekilas info tentang kegunaan 112 itu, yakni bisa dilihat di sini untuk yang kayak tadi ya, pelaporan dan lain-lain. Di mana bisa dihubungi melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Panggilan ini bebas biaya dan dapat dilakukan bahkan dalam kondisi ponsel tanpa SIM card, namun masih dalam jangkauan sinyal layanan operator. Gitu teman-teman ya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana prospek daripada JAS ini. Kalau kita lihat di sini sih sausnya bagus sih. Ini bergerak di bidang digital yang seharusnya profit marginnya itu sangat tebal. Kita akan lihat dulu prospek daripada JAS ini yang sausnya bagus, bagaimana kinerjanya. Pertama kita lihat dulu pemegang saham dengan porsi masyarakatnya sebesar 46%. Dengan PT Persada Inti Sejahtera sebesar 50%. Porsi masyarakatnya ini masih bisa dibilang aman lah ya, meskipun udah besar banget tapi masih aman. Lalu untuk pemegang sahamnya PT Persada Inti Sejahtera sih aman-aman aja, di sini kita lihat ya. Lanjut ke key statistik, ternyata udah warna merah tahun 2021. Ternyata kurang cuan juga JAS ini ya, dengan operating profit minus, net profit juga minus. Dengan PR-nya pasti minus, marginnya pasti minus. Dan bahkan kuitansinya pun nggak sampai 100%, jadi nggak bisa bayar hutang jangka pendek. Parah sih, kayaknya kebanyakan hutang deh. Dengan turnovernya 1M cukup liquid, tapi sayang sekali dua kriteria nggak lolos daripada JAS ini. Dari PR-nya sampai liquidity-nya nggak lolos. Jadi ya otomatis saya nggak mau ambil bagian dalam right issue-nya sih. Jadi untuk JAS ini saya skip dulu. Demikian pembahasan JAS. Penyedia layanan telekomunikasi yang akan segera melakukan right issue cukup jumbo ya. Jadi kalau kita lihat right issue-nya itu sebesar
61 miliar rupiah. Jadi ya begitulah sekilas, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.